Selamat datang di Better Now Podcast. Hope you better now. Oke, selamat datang di Better Now Podcast. Hope you better now. Better Now Podcast kembali mengudara selama kurang lebih 3-4 bulan libur teman-teman. Dan di season 3 ini kita pakai konsep baru. 15 menit, 1 menit pertama nanti dari bintang tamu akan jelasin dirinya. Dan kita akan melebarkan pertanyaan dari 1 menit itu. Siap. Dan kali ini kita bersama Mas Ucil dari Vigo. Tepuk tangannya. Asik bener. Oke, halo Mas Ucil. Halo, siap. Dikasih waktu 1 menit nih Mas Ucil. Oke. Apa yang ingin kamu sampaikan dengan pribadimu yang sekarang ke teman-teman yang nonton? Oke, halo teman-teman semua dari teman-teman Betternos ya. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Imam Kurniawan. Biasa dipanggil Ucil. Kenapa Ucil? Sebenarnya itu nama dari kecil sih sebenarnya. Karena dulu waktu SD itu aku udah sering basket dan aku kecil sendiri. Makanya itu namanya Ucil. Tapi memang lebih familiar ke Ucil lah itu. I see. Oke, saya asli Kudus. Sempat kuliah di Jogja juga. Lalu pertama kali buka kedai ya namanya Nomor 8 Coffee ya atau Number 8 Coffee itu dari 2015 April, jadi udah 10 tahun ini. Oh, wih, 10 tahun. 1 dekade ya? Iya, udah 1 dekade. Terus ini akhirnya setelah 10 belum 10 tahun lah, 9 tahun kemarin akhirnya kita punya 1 anak baru namanya Vibo gitu kan. Kalau dari basic saya pribadi, hobi saya banyak sebenarnya. Mulai dari sepedaan, skate juga dulu waktu SMA, graffiti juga. Ya, ibarat kalau kata sekarang tuh skena-skena lah. Nah, betul. Aktif banget tadi. Skena mantap. Ya, alhamdulillah sih aku bisa terjun di hobi-hobi itu juga. Akhirnya yang bisa ngebentuk aku sampai sekarang ini ada dari teman-teman hobi itulah. Itu karena kan udah banyak yang bisa dibilang jadi orang lah, entah jadi seniman, entah jadi apa. Jadi banyak insight, manfaat yang dari aku dulu hobi kayak gitu-gitu bisa masuk ke diriku untuk bikin membuat usaha atau pergerakan movement teman-teman entah komunitas entah apa itu bisa lebih giat lagi sih, gitu sih sebenarnya. I see. Gokil ya, aktif sekali. Iya. Ini penokohan yang patut dicontoh. Oke. Aktif dan positif gitu outputnya. Tadi kalau nyinggung soal nomor 8 ya, nomor Walu dan Vigo. Kenapa kok akhirnya setelah 9 tahun nomor 8 berjalan? Dan ini jalan ke-10 ya berarti? Atau 10 tahun udah 10. Dari tahun ke-9 kenapa kok akhirnya ngebuat anak dan namanya Vibo? Kok bukan nomor 8 di beda tempat gitu? Okay. Kenapa itu, Mas? Wah, panjang ceritanya sih. Boleh? Sebenarnya asal muasal kenapa kok harus buka baru tapi bukan nomor 8 ya ini. Yeah. Sebenarnya dari 2015 itu tadi basic kan udah ikut banyak komunitas lah ya. Jadi ketika banyak komunitas tuh kadang ketika aku dulu buka coffee shop nomor 8 ini pun juga pinginnya teman-temanku komunitas ini tadi bisa ikut semua gabung. I see. Gitu di dalam kedaiku gitu loh. Maksudnya kayak mau bikin event apalah, entah skate, entah apalah, entah aku sponsor, entah sepedaan, entah gambar atau apa tuh pengen jadi satu. Cuma lambat laun setelah jalan 1 tahun 2 tahun itu tadi kepikiran bahwa ternyata bisnis kopi ini tuh nggak bisa dibikin. Menurut aku itu udah terlalu bukan udah terlalu ya. Kayak aku tuh punya pandangan bahwa ini tuh harta karun besar sebenarnya. Yang kadang tuh orang nggak tahu tentang seluk-beluk si industri atau di dunia kopi ini tadi. Makanya akhirnya setelah berjalan panjang gitu kan, aku serius di kopi. Jadi event-event kopi pun aku ikut. Kadang aku ngundang orang-orang Indonesia kopi juga untuk sharing, edukasi. Karena dulu aku buka nomor gitu
bisa dibilang aku itu pionir untuk manual brew di Kudus ya. I see. Terus bisa dibilang mungkin yang ngawalin specialty coffee industry di Kudus juga iya. Ini lebih serius di kopi lah. Makanya tuh Number X itu lebih ke sekopi itu. Kopi itu bener. Karena sampai dulu ada teman-teman bikin komunitas juga namanya KCE kan, Kudus Coffee Enthusiast, itu juga berawal dari kedaiku itu tadi untuk ngebikin biar mengkopikan Kudus bisa. Mengkopikan Kudus. Bisa dibilang kayak gitulah. Jadi ya sekopi itu intinya. Iya. Jadi akhirnya jalan lagi ya kan. Wah, ini kalau aku mau lama kelamaan kalau udah fokus di kopi nih, kalau aku mau masukin kayak tadi komunitas terlalu banyak, nanti takutku basicnya kayak ya idealisnya tuh udah nggak di kopi, takutnya di situ. Padahal teman-teman kan juga banyak kan di area skena ini tadi lah. Nah, makanya dari situ muncullah Vibo. Itu fungsinya apa? Untuk mengakomodir tadi teman-teman semua komunitas yang rata-rata aku kenal, untuk tak bikinin sebuah wadah seperti itu. Makanya konsepnya itu awalnya memang contemporary coffee space lah kita bilang. Cuma makin sini juga nggak dipungkiri juga Vibo itu juga akan adaptif ya. Saya rasa ketika udah mulai ranah kayak banyak komunitas yang masuk nih, entah seni, entah apa, itu kok kita lebih ke kolaboratif space ya. Akhirnya ke situ nanti. Makanya kan tagline ulang tahun pertama ini lebih kolaboratif itulah. Gitu. Jadi memang pengen gabungin karena kayak ternyata masukan dari teman-teman seniman atau apa pun juga, wih cocok mas, mumpung belum ada nih Kudus yang kayak bikin pameran seni lah, atau bikin hip hop nanti nyampur apa, itu kan belum ada kan. Sepeda lagi, mesti kan udah masih jarang ya di Kudus tuh kayak coffee shop yang ngembangin sepedaan. Iya benar. Mesti kayak teman-teman komunitas lain atau lari atau apalah, itu kan masih jarang lah itu. Nah, kenapa muncul Vibo, kenapa nggak nomor 8 juga? Sebenarnya dulu tuh nyari namanya pun juga nggak pengen jauh-jauh dari angka. Karena kan memberikan angka ya benar. Vibo itu sebenarnya potongan nama dari Fibonacci. Fibonacci. Oh ini angka 8 betul, ya. itu ya? golden ratio ya. Dari 1 tambah 1 gitulah. Dari 1 tambah 1 kan 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah berapa itu berarti? 2, 5 gitu. Itu kan kayak golden ratio yang dipakai. Jadi harapannya ketika dari kecil, komunitas kecil ini tadi kayak coffee shop kecil berkembang jadi gede. Siapa tahu buka cabang banyak gitu sih. Filosofinya sebenarnya di situ. Gitu. Intinya nggak jauh dari angka lah gitu. Soalnya kalau aku lihat Number X sendiri karena udah sekopi itu ya di kabupaten lah kita bilang ya. Kalau kita mau buka cabang baru di kabupaten itu kayak masih kurang juga, kayak nggak kena. Soalnya sempat aku buka cabang di daerah Ngembal lah ya, salah satu itu juga. Ya itu udah jalan 5 tahun juga. Tak pikir kayaknya kok kurang gimana gitu. Udah sempat tak masukin kayak komunitas-komunitas pun juga agak susah. Akhirnya ya udahlah, ketika udah kontraknya udah habis, muncullah Vibo ini tadi untuk mau ada itu. Soalnya kalau Number X sendiri, kalau pengen buka cabang sebenarnya nggak pengen di sini, malah pengen langsung ke kota besar, Jogja misal atau Jakarta gitu-gitulah. Ya gunanya apa? Balik lagi, Number X itu kan juga masih banyak butuh literasi atau teman-teman untuk sharing terhadap ilmu-ilmu kopi lah ya. Makanya kadang kita tuh pengennya tetap keluar biar kita tahu, oh ternyata informasi dari kota-kota besar tuh kayak gini. Karena dulu kenapa aku seberani ini buka specialty coffee di Kudus juga ibarat kayak dulu kan aku kuliah Jogja sih ya. Jadi ketika kuliah Jogja itu kayak ibarat balik ke Kudus kayak ini harus ada sesuatu yang tak bawa nih. Jadi misiku dulu buka Number X juga pengen sekopi itu ya. Intinya tuh kayak tadi kayak mengkopikan Kudus, terus kayak ibarat kayak balik desa bangun desa. Udah kayak bupati nih saya ya. Karena gitu, karena Kudus itu dulu masih kayak bener-bener coffee shop ya sekedar buka itu doang gitu. Kalau di Number X sendiri kan enggak, semua orang harus bisa tahu kopi. Jadi mau nyeduh sendiri bisa, lu mau belajar nyeduh juga bisa. Kan semisal kok saya belum terlalu ngerti juga, mungkin aku bisa dikasih tahu sharing
sharing itu. Makanya aku lebih suka gitu. Makanya ketika bikin event di Number X sendiri memang lebih banyaknya event kopi. Manggil ibarat kayak edukasi siapa. Dan dari dulu kan pernah ada yang gratis tuh, dia pernah berangkat ke World Coffee Event ya kan, di lecture lah kita bilang kayak sharing Indonesia tuh kayak gini loh, ya kan. Tapi di dunia itu dulu di Brooklyn atau mana tuh pulang ke sini, ternyata dia mau bikin tour juga gitu gitulah. Jadi ilmu-ilmu entah di seluruh dunia atau di Indonesia tuh bisa di sharing di Kudus atau kumpulkan terpusat di nomor 8 tuh. Iya. Tapi menarik tadi Mas, ngomongin soal nomor 8 yang emang fokusnya di kopi. Ya. Tahu kerasa di aku sebagai customer. Siap. Maksudnya aku yang awal-awal dulu tuh kayak takut gitu ke sana. Wah itu banyak yang bilang. Aku takut, wah lagi naruh arti kopi lah agar ngomenin sih. Betul. Ada ketakutan itu aku. Padahal biasa aja sebenarnya. Iya. Iya. Makanya juga di nomor 8 kan ada kebiasaan tiap Jumat kalau nggak salah ya Mas. Ya dulu ada. Cupping ya. Betul. Cuma sekarang udah jarang karena seketika tempat produksi kita pindah, akhirnya kan semua produksi di satu lokasi nih. Kadang kalau kita cupping ya sesuai permintaan, kalau udah habis baru kita cupping. Gitu, nggak bisa hari Jumat. Cuma karena ini aku mau ngatur jadwal lagi, harusnya bisa sih. Nanti setiap Jumat bakal kita ada yang cupping lah. Iya. Gokil sih, ya tahu sih. Maksudnya dua tempat dengan dua konsep yang beda, tapi kepegang semua gitu sih. Alhamdulillah. Aku jadi tertarik kayak harapan awal saat buat Vibo nih Mas. Di Masnya sendiri gimana tuh? Ya tadi sebenarnya harapan pertamanya tadi intinya kayak yang pastilah ya, kalau ketika bilang bisnis harus ada punya dua keranjang gitu kan. Ya kan keranjang satu udah jadi nih. Nah, harus bikin keranjang baru lagi. Ibarat tadi kayak Nabri kan udah se-idealis itu nih. Nah, kita bikin satu segmen yang berbeda, lebih umum, makanya lebih ke komunitas, lebih apalah. Kita intinya kayak ketika aku ingin mencurahkan hobi-hobiku tuh semua masih sudah bisa di Vibo. Kalau di Nabri kan nggak bisa, udah sekopi itu. Mungkin hobiku yang di kopi udah di Nabri itu, seartisan itu ibaratnya itu lah. Tapi kalau di Vibo kan lebih umum kayak gitu sih Mas. Gokil. Seneng aku udah oke. Dan iki Mas, aku tuh suka ngelihat konten-konten di Vibo, baik di nomor 8 juga. Ya. Itu Masnya tuh suka ngajak karyawannya, entah tuh pergi kemana gitu. Ya. Terus kayak juga karyawannya tuh suka cerita. Mas Zul tuh ngajari aku, kalau ngadain customer tuh gini, ngajak ngobrol. Sebenarnya treatment yang dikasih Mas Zul ke karyawannya Mas Zul tuh gimana sih? Sebenarnya simpel sih sebenarnya. Kayak apa ya, lebih ke karena dulu basic kan ibarat kan semua kan pas-pasan sih Mas sebenarnya. Kayak aku banyak belajar tuh di Jogja, salah satunya di teman-teman sepeda lah, karena aku sepeda itu karena cerita sedikit, bapak itu nggak ada gara-gara kecelakaan zaman SD. Nah, jadi ketika bapak kecelakaan itu zaman SD, ibu tuh kayak walaupun udah dewasa pun masih takut untuk beli motor. Nah, jadi saya udah buka kedai Number X itu 2015 ya. Baru punya motor itu 2017 dari aku SD. Jadi selama ini kehidupan apa? Sepeda. Makanya sepeda. Betul, makanya sampai di Jogja ada kayak komunitas baik to ngopi itu sebenarnya saya banget itu. Karena dari sepeda ke kopi gitu. Nah, akhirnya kan saya banyak belajar dari teman-teman sepeda itu apa sih? Berawal dari kayak ibarat tuh kayak kita tuh kesederhanaan itu akan membawa kehangatan sebenarnya. Dalam arti itu kayak aku tuh dulu udah ngerasain nggak punya apa-apa sebenarnya. Banyak orang yang sharing ke aku entah ilmu bisnis pasti ya, sepeda iya, gambar iya, dan itu pun segratis itu. Balik lagi, kalau aku nggak bisa ngasih ke orang-orang, aku bisa dibilang sangat pecundang untuk semua seolah-olah mau dimakan sendiri. Nah itu nggak bisa, makanya harus ada yang dikasih. Ibarat gelas kan nggak boleh kosong-kosong amat, nggak boleh penuh-penuh amat. Ketika udah penuh harus dituangkan. Makanya semua mau tanya apapun, mau sharing apapun, semua pasti tak kasih. Nggak ada yang aku tutupin sebenarnya. Gitu. Karena aku pun juga dapetnya segratis itu. Makanya alhamdulillah banyak yang ngebantu, mulai dari ya teman-teman kopi juga, Indonesia juga kan banyak kan, teman Jakarta, Jogja, ketika ada sharing, terus gini aja, mending kayak gini Cil, gitu ya gitu. Banyak Mas yang alhamdulillah support saya tuh banyak.
Ya itu sih. Itu emang Jogja jadi kayak pintu utama untuk kenal-kenal yang lain ya. Betul, makanya harapanku tuh Nabrak juga pengen buka di Jogja itu seperti itu. Ibaratnya kayak balik lagi ke rumah kedua aku lah. Oh, I see. Gitu. Emang cita-cita ya jadinya ya. Betul. Tapi dengan komunitas sebanyak itu gitu, dengan kesibukan yang ya dibilang akhirnya banyak yang harus ditemuin gitu. Betul. Maksudnya nggak capek? Ya capek sih capek ya. Cuma harus tetap bisa dibagi li sebenarnya. Iya. Apalagi ini aku lagi juga balik roasting lagi kan, jadi lebih Iya. patut lagi gitu kan. Kangen sih sebenarnya roasting kan itu sih. Iya, Gitu kan. Ya gokil. harus dibagi mas. Berarti pemasak cing. Dan di ini mas, akhirnya aku kayak ngerasa emang bener sih hal-hal yang diperhatiin yang kecil-kecil itu tadi, sesimpel barista nanyain, Ya. itu ternyata nyaman gitu, Betul. nyaman gitu. Betul. Emang itu emang dianjurkan atau emang gara-gara kumpul terus sama Mas Ucil akhirnya mereka bentuk secara gak langsung kayak gitu. Ya mungkin salah satu apa ya dampaknya ya memang gara-gara lebih dekat sama aku ya mungkin ya karena kan balik lagi kekuatan sebuah perusahaan kan juga dari ownernya juga makanya kan aku juga lihat apalagi kopi ya kopi itu kalau dibilang filosofinya tuh sangat panjang. Zaman dulu itu setahu saya ya kalau dari baca-baca itu kayak zaman dulu tuh sebelum adanya coffee shop itu lebih ke kayak dapur tapi tamu-tamu yang datang tuh kayak disuguhin minuman atau kopi gitu loh di luar tuh kayak gitu awalnya ya kan dari situ ternyata kan balik lagi oh kenapa kok kayak gitu karena awal dari rumah kita ngopi itu di rumah zaman kaum sufi kan dulu sebelum kopi disebar luaskan secara gede kan di zaman Yemen itulah zaman dulu kan itu kan seperti itu jadi orang ngopi di rumah sowan ibarat itu kan ya makanya tagline Nabrak itu selayaknya rumah itu karena sebelum jadi kedai itu ya memang rumah apalagi Nabrak itu memang rumah saya tempat saya lahir jadi memang serumah itu memang Baru tahu aku. Fun fact game. betul memang Ilmu serumah lagi. itu betul makanya apa namanya kenapa kok aku nge-treatment itu ya aku kayak nge-treatment ini semua karyawanku itu ya kayak entah anak-anakku, entah adik-adikku yang Keluarga ya? mereka pun juga bakal punya keluarga, punya apa itu semua harus ibarat aku guyupkan lah kita ngomong, rukunkan lah gitu loh. Makanya aku nggak ada yang apa ya kamu apa kayak menghindari atau apa itu enggak semua ya ngobrol apa adanya ya kamu jangan gitu harus gini Jadi terbuka itu ya? betul secara terbuka itu makanya kadang sempat dulu ada beberapa yang benar-benar pengen curhat itu ke rumah itu nggak apa-apa malam-malam tak layani gitu. Nggak apa-apa kenapa ada apa itu sih. Lebih ke situ sih memang Sebapak itu berarti? iya Gokil. Aduh respect aku Guru Wiris respect aku cing. Gokil. Dan tapi kalau ngomongin tadi soal segmentasi juga mas tadi disinggung juga segmentasi yang difokuskan di Vibo itu apa sih mas? Setahun inilah. Memang tujuannya lebih ke anak muda sih, yang pasti lebih ke anak muda. Tapi tidak dimungkiri orang-orang tua pun juga harapannya tetap bisa masuk juga. Tapi memang fokusnya ke anak-anak muda ya segmennya ya itu. Iya. Lebih ke sana sih. Tapi kalau Nabrak emang semua umur, semua kalangan semua masuk karena sekopi itu kan. Iya, karena sekopi sebenarnya kalau di Vibo itu mungkin lebih ke fancy atau nongkrong atau tapi makan juga ada. Terus karya-karya seni juga ada. Itu beberapa karya seni juga ada yang dijual. Itulah. Ya memang kayak mewadahi lah. Memfasilitasi teman-teman mau bikin apa ayo. Kolaborator pas tadi ya. Ya, gitu gitulah. Gokil. Itu emang dapat teman-teman yang naruh di sini karya-karyanya itu emang dari relasi atau mereka yang hubungi langsung mas? Rata-rata memang udah dari relasi gitu. Karena basic saya juga dulu SMA juga iya graffiti juga saya tuh gambar di jalan juga dikejar polisi juga pernah gitu-gitu lah. Gara-gara gambar ya. Iya. Dengan segmentasi di Vibo sendiri yang cenderung mungkin arahnya ke anak muda targetnya itu merasa sudah terpenuhi belum mas dengan entah tempat, entah konsep dan lain sebagainya? Alhamdulillah sudah. Cuma karena mungkin Kudus itu ibarat
kita ngomong skena itu belum seskena itu ya. Jadi itu kayak kalau dibandingin sama Jogja. iya masih kurang lah. Rata-rata yang kesini masih kadang cewek-cewek foto hijab. Ya kan. Sebenarnya nggak masalah. Karena kan rata-rata orang juga pengen nongkrong kan juga pengen cari tempat kan. Itu nggak masalah. Tapi memang rata-rata udah anak muda lah. Jadi udah cukup terjawab lah keinginannya selama ini. Gitu. Berarti secara konsep tempat, konsep menu juga dipikirin segitunya ya. Betul. Makanya aku banyak belajar kayak di Jakarta atau apalah gimana sih nge-mix and match kedai biar seanak muda itu. Gitu. Banyak sih referensi sebenarnya kalau kayak gitu-gitu sih. Aku pengen tanya tuh sih Mas, kemarin-kemarin kan kayaknya kan ke Bandung atau kemana ya? Bandung ya, Jakarta ya. Nah itu emang niatnya belajar kopi kah atau gimana itu? Kalau ke Bandung itu memang kita udah dari 2017 kontrak sama petani ya. Oh petaninya? Iya, kita memang karena kita roaster, kita sangrai sendiri ya, Nabrek itu tadi. Makanya tadi aku bilang Nabrek itu kopi itu karena Nabrek sendiri brandingannya mulai saat ini udah lebih ke roastery, lebih ke produksi memang. Karena kita udah nge-supply hampir ya sekar sejenan sampai Kalimantan lah gitu. Makanya di Jepara itu tempat kopi itu sering banget loh, nomor 1. Hampir 50% ke Jepara. Nah itu. Hampir 50%. Sering banget tunggu. Betul, jadi akhirnya memang kemarin ya kayak silaturahmi ya, terus membahas tentang kontrak 1 tahun ke depan karena kan panen kopi kan 1 tahun sekali. Jadi kita harus kontrak 1 tahun itu kebutuhannya berapa ton gitu. Kan. Ya udah tonase kita Mas. Gitu. Betul. Itu Bandung. Kalau kemarin terakhir Jakarta nih itu. Itu kenapa ini? Oh iya, kemarin itu juga banyak teman-teman yang ke Jakarta. Karena ini event World of Coffee ya, itu memang event dunia, dunia yang biasanya itu memang dibagi di seluruh dunia. Pernah ke saya kayak di Amerika, entah Swedia, entah di mana-mana. Terakhir kemarin di Hong Kong, Brooklyn, gitu kan. Tahun ini kebetulan di Indonesia. Jadi kayak tour gitu di Jakarta. Betul, itu memang kayak final Brewers apa-apa itu di satu dunia itu pasti satu negara. Jadi event kemarin Jakarta ya belum tentu 10 tahun sekali itu pasti. Iya, benar. Karena seluruh dunia datang benar. Kalau nggak dateng mah, waduh banget itu. Wah, sangat-sangat itu ya. Boyman sih, Mas. Sangat disayangkan kalau nggak datang. Ya banyak ilmu lah sana. Ke tempat-tempat kalau nggak salah kan kayak ke tempat pengalengan atau apa ya, atau pembuatan cup atau apa juga gitu ya? Pengalengan. Pembuatan cup atau apa ya itu ya? Bukan, kalau yang pengalengan itu yang kopi tadi. Yang di Bandung tadi itu ya? Iya, yang di Bandung itu tadi. Itu semua tuh yang didapat di sana tuh, entah itu di Jakarta atau di Bandung. Bawa balik lagi ke sini lagi nggak? Yang pasti kalau di event, karena Bandung kan lebih ke tadi kontrak kerja sama lah ya. Tapi kalau yang di Jakarta itu memang balik lagi ya belajar lagi ya. Karena kan seluruh dunia datang, juara-juara championship dunia tahun berapa itu pada datang juga. Istilahnya penggerak industri gede-gede di dunia pun juga datang juga, kayak ibarat mesin-mesin atau apa itu kan yang memang sangat-sangat terkenal di dunia kan semua buka di sana. Itu ada berapa banyak, dan itu pun juga ada petani-petani, maksudnya kayak buka stand lah dari bimbingannya si siapa itu Bank Indonesia, buka stand berapa petani impor impor ke Indonesia juga ya, Brazil, Kolombia itu semua buka stand semua. Jadi ya sangat-sangat berguna, entah untuk keperluan equipment di Vibo juga iya, keperluan di Nabrek secara roastery juga iya pasti gitu. Ya tujuannya untuk silaturahmi lagi, baik lagi. Ya benar. Ya alhamdulillah dari Nabrek itu juga aku kenal banyak petani kan di seluruh Indonesia juga kan. Gitu. Iya. Kumpulnya di sana. Mas ini halo gitu Mas. Sekomplek itu kesibukannya, terus ngerasain tiba-tiba Vibo udah 1 tahun, gimana rasanya Mas? Wah itu nggak kerasa sebenarnya, tahu-tahu wah ternyata secepat ini ya gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah semakin kesini kan yang pasti semakin meningkat lah ya. Omset pasti alhamdulillah semakin meningkat. Karena kan basic aku itu dari Nabrek sendiri aja bukanya senekat itu, buka nggak asal buka gitu kan. Sama si Vibo pun juga bukan asal ya, udah tak siapin minimal, cuma kita tuh nggak yang keluar yang langsung boom besar itu grand opening gede-gedean itu enggak, karena tipikal bisnisku adalah bola salju, jadi dari kecil gede gitu. Ya tadi filosofinya Ibu Naci tadi kan. Bener. Saya juga mau ngucapin selamat udah 1 tahun Mas. Siap, terima kasih. Selamat
Semoga memang bisa terus menjadi pada teman-teman yang berkarya di luar kesini. Amin. Bisa jadi etalase mereka ya. Jadi wadah itu tadi. Saya juga senang nih ada media yang udah mulai nih. Thank you. Ibarat di Karsidenan udah mulai serius lah ya. Gitu. Ya kan? Loh nggak apa-apa. Soalnya aku udah sering di Jogja karena dulu aku magang waktu di kampus di radio juga. Oh ya. Iya, cuma aku bagian desainer websitenya, desainer kayak poster lah. Makanya aku juga sangat sering ketemu pembikin buat acara, pengisi acara gitu. Ibarat kayak media kan udah jadi kan kayak gitu. Berarti ini salah satu contoh yang sangat-sangat bagus sih. Thank you. Keren sumpah. Karena jurusan saya juga komunikasi. Oh ya. Iya, aku di advertising. Jadi udah sangat sering ketemu teman-teman broadcasting, teman-teman apa. Iya. Gila, terapresiasi banget kita sih. Teman-teman jadi wadah ya. Keren. Iya, kalau Vibo nih digambarin sebuah kopi nih Mas. Kira-kira kopi apa yang cocok untuk gambarin Vibo? Vibo itu lebih ke latte sih memang. Latte. Jadi kopi itu kan ibaratkan kata orang kan laki banget gitu. Atau black demonnya kan. Tapi ketika ada Vibo itu lebih ke kalem. Oke lah, santai. Kita bisa menyatu. Karena apa? Latte itu semua orang bisa konsumsi. Iya kan, bener lagi. Iya nggak turun kan manis nggak tambah gula, gitu kan. Anjir kepikiran. Seneng. Dan kalau bisa mes aku. Kalau kepikiran tahun berikutnya nih Mas, 1 tahun udah berjalan, alhamdulillah. Tahun berikutnya jalan kedua, fokusnya mau kemana nih Mas Vibo? Mungkin karena tadi aku udah ngebahas tentang kolaboratif ya, otomatis nanti sebenarnya 1 tahun kemarin itu memang aku bilang kayak waktu-waktu masih jadi ibarat tuh kayak percobaan ya, percobaan anak-anak ini gimana nih, kesiapan mereka tuh apa nih, ngelayanin customer nih kan. Ketika nanti ibarat peluru-peluru yang ingin aku tembakan untuk mempromosikan si Vibo itu aku udah siap belum. Jadi kalau untuk tahun ke depan mungkin yang akan aku lakukan mungkin akan lebih banyak melakukan kolaboratif cerita itu. Mungkin beberapa teman-teman Jogja atau Jakarta mau tak ajakin ke sini sih. Buset, rame nih. Ya, kayak dulu sempat bikin number ikan itu juga nyoba sih aku. Kalau aku bikin event DJ rap hip hop itu gimana? Ternyata apresiasinya juga nggak kalah kayak bikin event kopi gitu loh, yang hampir sekarang datang ya kan, akhirnya ada Jepara teman. Mungkin kalau nanti Vibo tak bikin event-event kayak gitu, aku yakin lebih cakep sih, lebih menyenangkan sih pasti sih. Iya. Sempat kemarin tanya, ada beberapa artis yang main tak undang itu, udah ada harganya itu. Gokil. 13. Udah dapat harga nih kemarin, cuma nanti deh. Dibocorin di sini nih. Iya. Keren. Gitu. Saya takutnya terlalu crowded kan. Waduh, nanti deh. Tapi harganya oke sih. Kaget aku. Keren. Tenina. Iya. Mungkin sebagai penutupan nih Mas. Siap. Karena udah lebih dari 15 menit ternyata. Tidak terasa. Saya biasa 1 jam soalnya. Kayaknya dengan konsep baru tidak pas di sini. Mungkin untuk terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir. Harapan untuk Vibo. Mungkin akan agak beda dengan fokus, ini lebih ke harapan yang besar-besar. Lalu harapannya ya sebenarnya ketika Vibo udah sekolaboratif itu ya, harapanku pasti buka cabang itu pasti. Harapannya balik lagi kalau semisal paling dekat buka cabang di Jogja misalnya, ini akan menggabungkan kolaboratif teman-teman Jogja lagi. Ke teman-teman lama. Teman-teman lama ngumpulin lagi, pada yang dulu ngebantuin lagi, ayo. Nanti tak kasih wadah untuk ini gitulah. Bikin event-event lagi lah, itu pasti lah. Ya biar Vibo sebanyak itu sih sebenarnya. Vibo sebanyak itu. Fibonacci kan. Fibonacci bener. Terima kasih banyak Mas. Siap. Thank you. Terima kasih. Gokil. Terima kasih udah ngajak Better Now ke event 1 tahun Vibo. Sekali lagi selamat untuk Vibo. Terima kasih. Semoga harapan dan fokusnya bisa dijalanin dengan semaksimal mungkin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Dengan demikian Better Now Podcast season ketiga episode 1 selesai. Terima kasih Mas Uci.